Bayangan di jendela arwah Laras. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Surya. Dia tinggal sendirian di rumah kayu tua yang sudah diwarisi dari nenek moyangnya. Rumah itu terletak di pinggir hutan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan desa. Meskipun usia rumah itu sudah ratusan tahun, Pak Surya enggan meninggalkannya karena banyak kenangan masa kecilnya yang indah di sana. Malam itu, ketika angin bertiup kencang dan bulan purnama bersinar terang, Pak Surya duduk di kursi goyangnya di dekat jendela, menikmati suara alam yang menenangkan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan dingin yang merayap di kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Surya mengintip keluar jendela. Awalnya, dia tidak melihat apa-apa selain bayangan pohon yang menari-nari di bawah sinar bulan. Namun, setelah beberapa detik, dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di antara pepohonan, ada bayangan hitam yang tampak seperti sosok manusia, berdiri diam memandang ke arahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan mata yang tampak seperti mengawasi setiap gerakannya. Pak Surya mencoba mengabaikannya dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan pohon. Namun, semakin lama dia melihat, semakin nyata sosok itu terlihat. Pak Surya merasa jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, Pak Surya menutup tirai jendela dan mencoba melanjutkan aktivitasnya. Dia mencoba membaca buku, tetapi pikirannya terus melayang ke bayangan hitam di luar sana. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap esok hari perasaan aneh ini akan hilang. Namun, saat tengah malam, Pak Surya terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Ketukan itu terdengar berulang-ulang, teratur dan mengganggu tidurnya. Dengan enggan, dia bangun dan menuju jendela untuk melihat siapa yang mengetuk di tengah malam seperti ini. Ketika dia membuka tirai, matanya langsung bertemu dengan sosok hitam yang tadi dilihatnya di hutan. Sosok itu kini berdiri tepat di luar jendela. Wajahnya tak terlihat jelas dalam kegelapan. Tetapi mata merahnya yang bersinar menatap langsung ke arah Pak Surya. Pria tua itu mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar ketakutan. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Pak Surya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya dan mengetuk jendela sekali lagi. Kali ini dengan lebih keras. Suara ketukan itu seperti memekik di telinga Pak Surya, membuatnya menutup telinga dan berteriak. Pak Surya kemudian berlari keluar dari kamarnya, mencari sesuatu yang bisa digunakannya untuk melindungi diri. Dia menemukan sebilah parang tua di dapur dan kembali ke kamar, siap menghadapi apapun yang menantinya di sana. Namun, ketika dia membuka tirai lagi, sosok itu sudah menghilang, hanya meninggalkan jejak basah di kaca jendela. Malam itu terasa sangat panjang bagi Pak Surya. Dia tidak bisa tidur dan terus berjaga dengan parang di tangannya. Pagi harinya, ketika matahari mulai terbit, perasaan takutnya perlahan menghilang. Dia keluar rumah dan memeriksa sekitar, tetapi tidak menemukan jejak apapun. Namun, malam berikutnya, ketukan itu kembali terdengar. Dan malam berikutnya, lagi dan lagi. Setiap kali Pak Surya membuka tirai, sosok hitam itu selalu ada di sana, menatapnya dengan mata marah menyala. Semakin lama, ketakutan Pak Surya semakin besar. Dia merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Akhirnya, pada suatu malam, ketika ketukan itu kembali terdengar, Pak Surya memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Dia membuka pintu rumahnya dan melangkah keluar, parang di tangannya. Dia berjalan menuju hutan, ke tempat di mana dia pertama kali melihat sosok itu. Di tengah hutan, di bawah sinar bulan purnama, Pak Surya melihat sebuah gundukan tanah yang tampak baru. Dia merasakan dorongan untuk menggali tempat itu dan setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah peti tua. Dengan tangan gemetar, dia membuka peti itu dan menemukan tulang belulang manusia di dalamnya. Kali ini,
Pak Surya tidak merasa takut. Dia merasakan kehadiran sosok itu bukanlah ancaman, melainkan permintaan untuk mengungkap kebenaran. Dengan hati-hati, dia menggali lebih dalam dan menemukan sebuah liantin emas dengan nama Laras terukir di atasnya. Pak Surya mengingat cerita lama tentang seorang wanita bernama Laras yang menghilang secara misterius di desa itu bertahun-tahun yang lalu. Tanpa ragu, dia membawa tulang belulang dan liontin itu ke desa dan menceritakan semuanya kepada kepala desa. Keesokan harinya, desa mengadakan upacara pemakaman yang layak untuk Laras. Setelah itu, ketukan di jendela Pak Surya tidak pernah terdengar lagi. Sosok hitam itu menghilang dan ketenangan kembali menghampiri hidupnya. Meskipun peristiwa itu masih menghantuinya, Pak Surya merasa lega telah membantu mengungkap misteri lama dan memberikan kedamaian kepada roh yang gentayangan. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah merasa sendiri lagi, karena dia tahu di suatu tempat, Laras mengawasinya dengan rasa terima kasih. Setelah malam upacara itu, bayangan di jendela tidak pernah muncul lagi. Rumah tua di pinggir hutan kembali tenang, dipenuhi dengan kenangan indah dan rasa lega. Pak Surya, yang tadinya selalu dihantui rasa takut, kini merasa damai. Dia menyadari bahwa kadang-kadang masa lalu yang kelam perlu dihadapi dan diselesaikan agar kita bisa melangkah maju dengan tenang. Pesan dari cerita bayangan di jendela adalah bahwa kita tidak boleh mengabaikan tanda-tanda dan pesan yang mungkin tampak menakutkan atau membingungkan. Menghadapi dan menyelesaikan urusan yang belum selesai, baik itu kenangan, kesalahan, atau misteri yang terpendam, dapat membawa kedamaian tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang mungkin telah lama menunggu ketenangan. Dengan keberanian dan hati yang tulus, bahkan bayangan paling gelap pun bisa diubah menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Terima kasih.